Banjir yang itu sampai merusak beberapa bangunan yang ada di kota Mekah. Ternyata banjir itu juga merusak bagian dari Ka'bah, sehingga Ka'bah ini perlu adanya renovasi karena ada sedikit kerusakan yang itu merusak Ka'bah karena adanya banjir. Maka kemudian para pembesar Quraisy, beliau-beliau bermusyawarah. Ini Ka'bah sudah terjadi kerusakan, ini adalah bangunan yang belum pernah direnovasi semenjak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim membangun itu sampai datangnya tahun di mana terjadi banjir ini belum ada renovasi sama sekali. Maka bermusyawarah, sudah kita tetapkan ada namanya renovasi Ka'bah. Maka renovasi Ka'bah ini, di antara hasil renovasi ini ada dua, Bapak Ibu sekalian, yang merubah fasad bangunan Ka'bah itu sendiri. Yang pertama adalah karena banjir ini kan bisa mengancam kapanpun. Oleh karena itu Ka'bah ini ditinggikan, Bapak Ibu. Karena itu sekarang kalau kita melihat Ka'bah itu kan untuk masuk ke dalam pintu Ka'bah itu kan agak tingginya. Ini karena renovasi ini. Jadi renovasi di masa Nabi masih muda umur 35 ini diantaranya adalah bangunan Ka'bah ini ditinggikan. Agar apa? Agar kalau misalnya terjadi banjir, air banjir tidak sampai masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah kalau sebelum renovasi ini pintu Ka'bah itu aslinya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Jadi pintu Ka'bah itu ada dua agar orang itu mudah masuk dan keluar. Maka kemudian pintu Ka'bah ini setelah renovasi oleh orang-orang Quraisy itu pintunya itu ditinggalkan satu. Jadi pintunya sisa satu. Padahal harusnya itu dua, untuk masuk, untuk keluar. Tapi setelah direnov oleh orang-orang Quraisy, pintunya tinggal satu. Yang ketiga adalah rukun Yamani, yang kalau kita melihat di dekat Ka'bah, ini Ka'bah, terus kemudian ada bentuk melengkung gini, bangunan melengkung itu, Bapak Ibu sekalian, itu aslinya adalah bagian dalam dari Ka'bah. Jadi bagian dalam dari Ka'bah, aslinya Ka'bah itu lebih gede. Oh, Hijr Ismail, maaf, ini Hijr Ismail. Aslinya Hijr Ismail itu adalah bagian dalam dari Ka'bah. Jadi aslinya itu Ka'bah itu lebih gede. Maka kemudian ketika renovasi, Ka'bah ini dikurangi bangunannya. Jadi akhirnya yang bagian melengkung itu, nah itu aslinya bagian dalam Ka'bah, Ka'bah dikecilkan sehingga itu menjadi bagian luar dari Ka'bah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian umroh atau haji, usahakan untuk sholat di rukun di Hijr Ismail ini, di Hijr Ismail yang melengkung itu. Karena apa? Karena sholat di situ sama dengan Anda sholat di dalam Ka'bah. Karena itu aslinya adalah termasuk bagian dalam dari Ka'bah. Jadi ini adalah tiga perbedaan Ka'bah sebelum dan sesudah renovasi. Nah, oleh karena itu, kemudian untuk pembangunan Ka'bah setelah terjadi banjir ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Karena pembangunan Ka'bah setelah renovasi ini benar-benar memakai material-material, bahan-bahan bangunan yang
jelas bahwa itu adalah dari harta yang bersih, dari harta yang suci, yang tidak ada di situ keharaman atau kekotoran sedikit pun. Jadi benar-benar diambilkan dari uang yang benar-benar halal. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan renovasi Ka'bah ketika itu. Maka di sini semua orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah ini bahu-membahu merenovasi Ka'bah. Maka setiap batu yang diletakkan untuk renovasi Ka'bah ini dibawa oleh orang-orang yang paling tinggi derajatnya di Makkah. Jadi yang bagian tukangnya ini bukan sembarangan Bapak Ibu sekalian, tapi para pembesar, para petinggi, orang-orang yang paling mulia di antara orang-orang Quraisy. Jadi yang boleh ikut bantu membangun Ka'bah ini orang-orang pilihan, juga diambilkan dari harta pilihan. Nah, di sini salah satu yang ikut andil membangun merenovasi Ka'bah setelah terjadi banjir adalah paman Nabi yang namanya Al-Abbas. Maka kemudian setelah renovasi, sekarang tiba waktunya meletakkan kembali Hajar Aswad. Bapak Ibu sekalian, Hajar Aswad itu aslinya dari surga. Jadi Hajar Aswad itu aslinya itu putih bersih dan itu dari surga. Maka kemudian Hajar Aswad ini, jadi orang yang mencium Hajar Aswad itu dosanya itu terserap oleh Hajar Aswad itu. Sehingga lama-kelamaan Hajar Aswad yang awalnya putih bersih mengkilat menjadi hitam sedikit demi sedikit. Karena ini tadi menyerap dosa-dosa orang yang mencium Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad ini akan diletakkan kembali. Tapi kemudian orang-orang Quraisy yang membangun Ka'bah ini, mereka semua berselisih, berbeda pendapat siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Karena tadi ketika renovasi yang ikut membantu merenovasi Ka'bah ini kan para pembesar, para pemimpin suku-suku yang ada di dalam kabilah Quraisy. Nah ini kan kita bangunnya bareng, renovasinya bareng. Maka siapa di antara kita yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Bahkan ini sampai hampir terjadi saling bunuh di antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Karena berseteru siapa yang paling berhak menaruh kembali Hajar Aswad. Maka kemudian sudah begini saja solusinya itu adalah orang yang pertama kali besok orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dia adalah orang yang paling berhak menaruh Hajar Aswad. Oh, yaudah kita setuju, sepakat. Berarti yang paling rajin ke masjid. Nah, ini. Wah, ini yang paling rajin dari masjid ini siapa ini? Ya, di situ jadi yang paling pertama masuk Masjidil Haram besoknya. Maka kemudian ternyata setelah diteliti, setelah dicari siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang dicintai semua penduduk kota Makkah ketika itu. Jadi semua penduduk kota Makkah tahu akhlaknya Nabi, tahu keistimewaannya Nabi. Maka mereka ini cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy setelah tahu bahwa yang pertama kali masuk masjid adalah Nabi Muhammad, mereka mengatakan radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin, yaitu Muhammad, orang yang paling jujur. Maka Nabi Muhammad ditanya, wahai Muhammad yang berjuluk al-amin, sekarang saya tanya, ini bagaimana Anda akan menaruh Hajar Aswad? Maka Nabi Muhammad, beliau ini orang yang menginginkan persatuan orang-orang Quraisy. Sudah begini saja, tadi ada pimpinan-pimpinan Quraisy yang ikut merenovasi Ka'bah. Sekarang kita kumpulkan, oke? Kumpullah semua pemimpin Quraisy. Sekarang begini, saya punya rida. Rida itu ya ini apa namanya, kain yang biasa di sini, seperti bapak itu kain seperti itu. Nah itu namanya rida. Jadi rida itu adalah kain yang sorban yang ditaruh di sini, itu namanya rida. Nah kalau imamah itu adalah kain yang di udeng-udeng itu, yang dibebetkan di sini, itu namanya kain imamah. Sedangkan kalau yang di sini namanya rida. Nabi mengatakan saya punya rida. Nah ini pakai imamah atau pakai rida di sini, itu keduanya sunnah. Nah, saya punya rida di sini, maka Nabi menggelar ridanya itu, sorbannya itu. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah sorban. Sekarang orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin kalian panggil ke sini, semuanya memegang pucuk-pucuk dari sorban ini. Jadi ujung-ujungnya ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian diangkat. Ayo kita sekarang bersama-sama membawa Hajar Aswad ini ke hadapan Ka'bah. Maka kemudian setelah dekat dengan tempatnya Hajar Aswad, Nabi dengan tangannya yang mulia, beliau menaruh Hajar Aswad. Maka menjadi mulialah Hajar Aswad karena dua hal. Yang pertama, Hajar Aswad itu dari surganya Allah. Orang yang menciumnya dosanya ikut dikurangi. Yang kedua, karena ada bekas tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu Bapak Ibu sekalian, itu ada bekas tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazala al-khilafu bihukmi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Maka perbedaan pendapat tadi ini hilang dan orang-orang Quraisy semakin mengagumi sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, karena sekarang itu kalau umroh atau haji itu sulit, ya, sulit untuk mencium Hajar Aswad. Nah, kita disunahkan juga kalau nggak bisa mendekat untuk mencium, minimal kita itu melambaikan tangan seperti ini ke arah Hajar Aswad. Nah, ini bentuk cinta kita kepada Hajar Aswad. Nah, ini terus kemudian kedua, karena ya sekarang sulit masuk ke dalam Ka'bah, maka minimal kita itu sholat di Hijr Ismail, karena di situ aslinya adalah bagian dalam dari Ka'bah. Tetapi setelah renovasi Ka'bah dikurangi bangunannya, akhirnya Hijr Ismail ini menjadi bagian luar dari Ka'bah. Jadi sama saja Bapak Ibu sekalian, sholat di dalam Ka'bah dengan sholat di Hijr Ismail. Nah, ini di antara yang perlu kita ketahui. Kemudian juga memandang Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian itu berpahala.
Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam Masjidil Haram, diusahakan duduk iktikafnya itu di mana? Di tempat manapun asalkan bisa melihat Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu berpahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya umroh atau haji, duduknya itu terserah. Lantai 2 boleh, lantai 1 boleh, asalkan bisa melihat Ka'bah. Karena melihat Ka'bah itu adalah salah satu sebab dikabulkan doa. Jadi sunnahnya itu kalau doa di Masjidil Haram itu sambil menghadap Ka'bah. Nah, kalau perlu ya sambil mencium Ka'bah. Wah, itu lebih istimewa lagi. Nah, itu kalau mampu ya, karena sekarang terakhir saya umroh beberapa bulan yang lalu itu sudah sangat penuh ya. Itu ya. Ya dari jauh, doanya dari jauh, kalau tidak mampu mendekat. Ya. Ini yang bisa kita jelaskan. Sudah jam 6. Nah, ini yang bisa kita jelaskan. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.